Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Ya, daur hidup hewan itu adalah perkembangan hewan dari lahir atau dari telur sampai dewasa atau imago. Nah, daur hidup hewan kita bedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam hewan yang memiliki daur hidup metamorfosis sempurna. Nah, contoh hewannya yang pertama yaitu kupu-kupu. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar ya. Nah, nanti kalian tulis di buku catatan kalian apa itu daur hidup hewan. Kemudian daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang daur hidup hewan dengan metamorfosis sempurna. Contoh hewannya yang pertama yaitu kupu-kupu. Kamu lihat di layar itu ada daur hidup kupu-kupu. Nah, ini daur hidup kupu-kupu ini bisa kita lihat dari telur ya. Ini telur. Kemudian telur menetas menjadi ulat, ulat menjadi kepompong. Kepompong itu sama dengan pupa ya, bahasa latinnya itu pupa. Kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, ini proses daur hidup kupu-kupu ini dinamakan metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah bentuk hewan yang baru menetas itu berbeda dengan induknya. Nah, ini baru menetas dengan induknya itu sangat berbeda. Ini ulat, ini kupu-kupu menjadi bentuk yang sangat cantik. Sedangkan ini bagi kebanyakan wanita ini jadi takut ya sama ulat itu. Seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali antara yang setelah menetas dengan induknya ini. Nah, Ibu ulangi lagi. Dari proses telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong. Nanti dalam catatan kamu, kepompong itu kamu tulis kepompong garis miring pupa. Ya. Kemudian di sini kupu-kupu kamu garis miring imago. Nah, imago itu maksudnya adalah hewan yang sudah dewasa. Nah, seperti itu. Nanti kalau dalam ujian biasanya telur, ulat, pupa, imago, begitu. Jadi tidak disebutkan misalnya di bawah ini termasuk daur hidup kupu-kupu. Telur, kemudian ulat, kemudian pupa, kemudian imago. Itu juga betul ya, karena imago itu termasuk kupu-kupu yang sudah dewasa. Maksudnya seperti itu. Ya. Sudah jelas ya? Hewan metamorfosis yang sempurna yang nomor 2 yaitu nyamuk ya. Kita lihat anak-anak. Di sini ada telur ya. Telur, kemudian jentik-jentik. Nah, jentik-jentik ini nanti kamu tulis garis miring tempayak. Jentik-jentik atau tempayak. Kemudian setelah jentik-jentik menjadi pupa atau garis miring kepompong. Nah, setelah kepompong ini menetas menjadi imago atau nyamuk dewasa. Nanti kalau dalam ujian biasanya ada nyamuk kecil, nyamuk dewasa, begitu. Nggak apa-apa ya. Nah, di sini Ibu ulangi lagi, telur, kemudian jentik-jentik, garis miring tempayak, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi imago, garis miring
hewan dewasa atau nyamuk dewasa, gitu ya. Nah, di sini kamu lihat anak-anak, kita bandingkan dengan kupu-kupu, sama-sama telur. Kemudian di sini jentik-jentik, tempayak. Nah, kalau kupu-kupu menjadi ulat yang bisa jalan-jalan di daun, memakan daun, ya. Nah, ini jentik-jentik itu sebenarnya ulat juga, bentuknya seperti ulat tapi dia berada di air. Nah, kalau istilah kita uget-uget ya. Kalau misalnya bak mandi kita tidak pernah dibersihkan, biasanya ada jentik-jentik itu. Uget-uget yang sering berenang-renang di air itu. Maka dari itu kalau di rumah yang kamar mandinya udah ada jentik-jentiknya, itu harus segera dikuras ya. Nah, ini jentik-jentik garis miring tempayak. Nah, kemudian kepompong atau pupa. Di kupu-kupu juga ada ya, pupa atau kepompong. Kemudian nyamuk dewasa atau imago. Seperti itu, hampir sama dengan kupu-kupu. Bedanya kalau kupu-kupu itu di darat, sedangkan nyamuk dia bertelurnya di air. Kemudian jentik-jentiknya hidup di air. Dan kepompong ini biasanya menempel di pinggir bak mandi, atau di ember atau di tempat-tempat yang airnya menggenang. Nah, biasanya menempel. Makanya kalau membersihkan bak kamar mandi itu jangan cuma dikuras, jangan cuma dikuras airnya saja, tapi bak mandinya, pinggir-pinggir tepi-tepi dinding bak mandi itu harus disikat ya, supaya pupa atau kepompong yang menempel di dindingnya itu hilang. Seperti itu ya anak-anak. Oke, udah jelas ya, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu metamorfosis sempurna yang ketiga, yaitu lalat ya anak-anak. Nah, kita lihat lalat ya. Ini dari telur, kemudian tanda panahnya ke sini. Telur menjadi larva. Kemudian larva berubah menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi lalat atau imago, lalat dewasa, begitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kupu-kupu dan nyamuk. Nah, larva itu sebenarnya hampir sama dengan ulat, dengan jentik-jentik, ya. Semuanya uget-uget semua tuh. Ulat juga uget-uget, terus jentik-jentik juga uget-uget, terus larva ini juga uget-uget. Cuma bedanya di mana? Bedanya tempatnya. Kalau kalau ulat itu di darat, maksudnya dia bisa jalan-jalan di daun, di mana saja. Kemudian kalau jentik-jentik atau tempayak itu di air. Sedangkan larva itu di mana ini? Larva ini, lalat itu kan biasanya sering mengerumuni daging busuk, buah-buahan busuk. Nah, itu. Nah, larva ini hidupnya di tempat yang busuk ya, apa-apa yang busuk pokoknya ya. Nah, ini bedanya ulat, terus jentik-jentik atau tempayak, dan larva itu bedanya seperti itu. Kalau pupa sama kepompong ya, sama imago atau hewan dewasa, telur sama. Jadi daur hidup lalat itu seperti ini. Nah, ini kenapa diberi nama metamorfosis sempurna? Karena berbeda sekali. Pada saat telur menetas ini sangat berbeda bentuknya. Nah, semakin cantik, beda sekali bentuknya. Ini yang dinamakan metamorfosis sempurna. Setelah menetas dengan induknya itu bentuknya sangat berbeda sekali. Seperti itu. Next ya anak-anak. Selanjutnya yaitu daur hidup metamorfosis sempurna yang keempat, yaitu lebah ya anak-anak. Ini tawon, ini lebah ya. Kita lihat ini prosesnya. Ini dari X atau telur. Nah, telur. Kemudian larva. Nah, ini larva. Kemudian pupa. Ini pupa sama. Bedanya ini pupa yang masih baru, kemudian ini pupa yang hampir jadi imago. Seperti itu ya anak-anak. Terus ini lebah yang sudah dewasa atau imagonya. Ini sama pupa ini ya. Cuma ini pupa yang baru aja menjadi pupa, ini sudah akan keluar dari cangkangnya. Nah, seperti ini ya. Paham ya? Larva ini hampir sama dengan lalat.
ini juga tidak bisa kemana-mana. Ini gambarnya ini masih di rumahnya lebah ini, apa namanya, tolo kalau dalam istilah kita bahasa Jawa. Di daerah kita bahasa Jawa itu ini tolo. Tolo itu kalau yang tidak punya alergi itu bisa dimasak ya, tapi tolonya yang bagus. Nah, nanti kalau ini sudah kosong ya, ini lebahnya sudah keluar semuanya dari tolo. Nah, biasanya rumahnya ini diisi madu. Nah, madu akan terisi di dalam tolo-tolo yang kosong ini, akan diisi oleh lebah-lebah. Nah, itu. Nah, kalau lebah itu biasanya tempatnya bersih, beda dengan lalat. Kalau lalat itu tempatnya itu busuk ya. Nah, kalau lebah itu tempatnya bersih. Nah, seperti itu. Ini larva uget-uget. Nah, nggak bisa kemana-mana uget-uget. Cuma bedanya kalau lebah itu di tempat yang bersih, sedangkan lalat di tempat yang kotor. Tapi sama, telur larva uget-uget ya, terus ini pupa, terus ini imago. Begitu, paham ya anak-anak? Next, metamorfosis yang keempat contohnya yaitu katak. Nah, ini sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali dari setelah menetas dengan induknya. Ini sangat berbeda. Nah, ini setelah menetas telur terus menetas. Ini setelah imago dewasa, sangat berbeda. Karena itu ini diberi nama metamorfosis sempurna. Nah, ini katak ini sangat berbeda karena tidak mengalami pupa. Tapi ini termasuk sempurna, metamorfosis sempurna, karena berbeda setelah menetas dengan induknya itu sangat berbeda. Begitu ya anak-anak. Kita lihat telur kemudian menjadi kecebong tanpa kaki. Ini kecebong, kemudian kecebong berkaki, kemudian katak berekor, kemudian imago atau katak dewasa. Katak berekor menjadi imago atau katak dewasa. Begitu ya. Nah, proses ini bertelurnya di air ya. Ini hidupnya juga di air. Ini juga ini sudah mulai, ini masih di air juga ya. Terus ini sudah berada di darat, tapi pada saat kadang-kadang juga bisa berenang juga di air gitu ya. Nah, nanti anak-anak ini kamu tulis ya semuanya ya, metamorfosis sempurna dari nomor 1 sampai terakhir. Nanti kamu tulis, tidak usah digambar, cuma ditulis ini telur, terus tanda panah kecebong tanpa kaki, tanda panah kecebong berkaki, tanda panah katak berekor, tanda panah imago atau katak dewasa. Tapi walaupun tidak digambar, ibu harap kalian mengingatnya, atau mungkin jika kalian lupa gambarnya, nanti bisa kalian klik link yang ibu kirim dari Bu Lilis ya. Nanti bisa kamu klik sehingga kamu bisa memutar video lagi, bisa melihat gambar lagi. Karena kalau dalam materi IPA itu selain hafal kata-katanya juga harus hafal gambarnya. Begitu ya anak-anak. Next. Selanjutnya metamorfosis sempurna yang keenam yaitu semut. Ini mudah sekali cara menghafalnya, hampir sama dengan kupu-kupu. Ini telur, kemudian menjadi larva, kemudian larva menjadi pupa, pupa menjadi imago atau semut dewasa. Telur, larva, kemudian pupa atau kepompong, kemudian menjadi imago atau semut dewasa. Begitu ya anak-anak. Nanti yang jelas kamu hafalkan nama-nama hewan yang termasuk daur hidupnya itu mengalami metamorfosis sempurna. Nanti kamu hafalkan, begitu ya. Next. Ya, selanjutnya yaitu metamorfosis sempurna yang ketujuh yaitu ngengat. Ngengat ini, binatang ngengat ini ya, kabur. Ya. Binatang ngengat ini mirip dengan kupu-kupu ya, anak-anak. Hampir sama, cara daur hidupnya juga hampir sama dengan kupu-kupu. Nanti
kamu tulis daur hidupnya seperti kupu-kupu. Kata-kata kupu-kupu kamu ganti menjadi ngengat ya. Bedanya cuma nama. Tapi ini sama, cuma Bu Guru hanya ingin menunjukkan kepadamu bedanya kupu-kupu dengan ngengat. Kalau kupu-kupu sayapnya itu berdiri, tapi kalau ngengat itu demplek ke bawah ya. Jadi mingkup ke bawah. Bisa dilihat ya. Nah, kalau yang mingkup ke bawah itu namanya ngengat, sedangkan yang berdiri, nah, cantik warnanya, itu biasanya kupu-kupu. Ngengat itu jarang sekali yang berwarna-warni ya. Biasanya warnanya putih, coklat, krem, ya seperti ini, kehitam-hitaman seperti ini. Begitu ya anak-anak, nanti kamu tulis daur hidupnya ngengat, terus kupu-kupu kamu ganti ngengat gitu ya. Oke, jelas ya. Next. Selanjutnya contoh daur hidup metamorfosis sempurna yang ke-8. Yang ke-8 ya. Ini hewan apa ini anak-anak? Tahu ya, kepik ya, ini sejenis kepik-kepikan ini. Sering kita jumpai di sawah banyak sekali. Nah, kita lihat dari telur kemudian menjadi larva ya. Kemudian menjadi pupa. Ini pupa. Kemudian menjadi kepik. Nah, bedanya yang larva ini tidak seperti ulat, bentuknya hanya seperti serangga, tapi tidak memiliki sayap. Ini belum memiliki sayap ya, tapi sudah memiliki kaki. Beda dengan kupu-kupu, dengan nyamuk ya. Nah, nanti kamu tulis ya, daur hidup kepik telur, larva, kemudian pupa atau kepompong, kemudian imago atau ini kepik ya, kepik dewasa. Begitu ya anak-anak. Next. Selanjutnya metamorfosis yang ke-9 yaitu kumbang ya. Nah, ini kita lihat dari telur menjadi nimfa ya. Nimfa itu bedanya dengan larva, tapi sama, uget-uget juga ya. Cuma bedanya larva itu uget-ugetnya di tempat yang becek ya. Nah, nimfa ini cenderung ke lebih yang kering ya. Nah, terus pupa, kemudian imago atau kumbang dewasa, begitu ya. Telur, nimfa, pupa, imago atau kumbang dewasa, begitu ya. Paham ya anak-anak? Next. Oke, next selanjutnya metamorfosis sempurna yang ke-10 ya, yaitu kutu. Kalau ini contohnya adalah siklus hidup kutu di kucing atau di hewan binatang. Sama, yang kutu yang ada di rambut manusia juga sama, prosesnya sama. Dia mengalami metamorfosis sempurna. Kita lihat dari telur, kemudian larva, kemudian pupa atau ya kepompong, kemudian imago atau kutu dewasa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini biasanya hewan penghisap darah ini ya, Dracula ini ya. Makanya kalau buat anak-anak yang rambutnya banyak kutu itu harus rajin keramas ya. Sering keramas biar apa? Kalau sering keramas, insya Allah telur dan larvanya ini mati. Kalau mati kita tidak punya kutu, begitu ya. Nah, harus jaga kebersihan rambut ya. Karena apa? Kalau kepala kita banyak kutu juga tidak sehat, karena ini suka menghisap darah. Nah, nanti darah yang ada di kepala nanti jadi berkurang ya. Jadi penyakitan, terus tumbuh borok dan sebagainya. Makanya jagalah rambut kalian supaya tetap bersih sehingga tidak dihuni oleh kutu rambut ya. Seperti itu. Oke, next ya. Oke, selanjutnya metamorfosis sempurna yang ke-11 yaitu lacewing ya namanya. Ini namanya hewan lacewing ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini juga dari telur X, kemudian larva, kemudian pupa atau kepompong, kemudian imago atau lacewing dewasa. Begitu anak-anak. Nah,
Nanti kalian hafalkan apa saja hewan-hewan yang termasuk metamorfosis sempurna dan diingat-ingat cara daur hidupnya, begitu ya. Ibu harap nanti kamu tulis semuanya hewan-hewan yang termasuk metamorfosis sempurna. Ini Ibu mencontohkannya ada 11 ya. Nanti kalian tulis di buku, kemudian kalian foto, kemudian kirim pada Bu Lilis sebagai bukti bahwa kamu sudah belajar memperhatikan dan melihat video dari Bu Guru. Oke anak-anak, atas perhatiannya terima kasih. Tetap semangat belajar, kalian pasti bisa. Semangat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.